Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Sudah bangun? Sudah dong. Sudah. Iya kan sudah mau sekolah minggu. Ya kita ketemu lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bersukacita lagi. Ya. Nah hari ini kita mau menyambut pagi dengan semangat. Kita mau bilang Selamat pagi Tuhan. Iya. Tapi selamat pagi sama teman-teman dulu. Baru selamat pagi Tuhan kita nyanyi. Oke, Tante. Ayo sapa teman-temannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Teman-teman. Ya, oke. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Nah, menyambut pagi hari yang baru, hari yang indah. Selamat pagi Tuhan, selamat terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kan lagi yo. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah indah nggak Kak? Bertambah indah Apanya pastinya. bertambah indah? Harinya. Harinya. Karena apa harinya menjadi indah? Karena ada Tuhan Yesus Yesus bersama kita dan Dia memberi sukacita. di hati. Ya, kita akan naikkan hujan. Oh, sukacitaku supaya semakin Bahagia. bahagia. Oke, berdiri yuk yang masih duduk. Ayo Ya. berdiri semua. Laskar Caca, ya. Kristus. Oke. Laskar Kristus. Ulang Kak. Suaranya Ya, Kak. ulang Kak. Laskar Kristus. Siap. Yes. Yes. Oke deh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Tunggu Kak. Orang itu biasanya bersukacita karena apa ya? Karena Dapat hadiah. hadiah. Terus Nilainya bagus. Nilainya bagus. Terus kasih surprise. Kasih surprise. Pokoknya kasih. Oh, Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus itu ada ayatnya bilang kalau bersukacita itu bukan karena harus selalu yang baik-baik melulu. Walaupun mungkin kita lagi sakit harus bisa sukacita loh. iya. Padahal kalau orang sakit apa ya panas ya, aduh, basic gitu ya, aduh apalagi sakit gigi, aduh,
aduh makan susah. Tapi Tuhan bilang kita harus bersuka cita di dalam segala hal. Karena apa? Masih ada Tuhan yang Membantu kita. kan kita berdoa, lalu nanti kita akan disembuhkan. Kalau nilainya jelek, Belajar lebih belajar giat lagi. Kalau nggak mau sukacita, nggak mau semangat, ya tambah malas, Iya. tambah jelek nilainya nanti. Nah, kalau nanti sekarang nyanyi harus lebih Semangat semangat. lagi. Oh, sukacitaku, siap? Oh, sukacitaku, para sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, engkau sumber kehidupanku. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, engkau sumber kehidupanku. Iya, sudah bersama Tuhan Yesus, kita ditebus, kita selalu disertai, pasti harus Sukacita. Nah, kita akan lebih sukacita lagi, Kak. Kenapa Tante? Karena kita mau belajar firman Tuhan. Iya. Iya, Pasti menyenangkan. menyenangkan. Diajari jadi anak yang baik. Iya. Dikasih tahu kalau kita salah itu nggak boleh gini, harusnya begini. Iya. Iya, harus seneng dong. Dikasih tahu apa yang Baik. iya. Jadi, ayo adik-adik kita siapkan hati. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan naikkan bagian firman Tuhan ku dengar. buat firman Tuhan yang sebentar kita mau dengar sama-sama. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk kembali bersekolah minggu. Sekarang kami akan kembali mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar dapat mendengarkan cerita ini dengan baik, agar kami semakin bertumbuh dan semakin bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan cerita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat belajar. Bless you. Shalom adik-adik. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Udah lama kita nggak sekolah minggu bareng. Tapi kakak yakin dan percaya meskipun kita sekolah minggunya masih online, itu tetap nggak mengurangi sukacita kita buat datang dan bersekutu sama Tuhan. Nah, kakak juga berdoa ya, kakak yakin dan percaya kalau adik-adik, mama papanya adik-adik, kakak adik, semuanya yang nonton ini ya, semua yang lagi sekolah minggu ini, kakak percaya Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan kita kesehatan ya. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik ngerasain pertolongan Tuhan di hidup adik-adik? Kakak yakin ya pasti jawabannya tuh pernah ya. Tapi coba deh adik-adik, kakak minta adik-adik itu inget-inget lagi kira-kira pertolongan Tuhan apa sih yang membuat adik-adik itu kayak, oh ini kak, aku pernah ditolong Tuhan, ini kak, gitu waktu aku di sekolah, aku mau jatuh, Tuhan tolong aku kak. Atau ketika aku di sekolah, uang jajanku habis, ada temen yang ngasih makanan gitu, ada temen yang ngasih snack gitu ya, itu pertolongan Tuhan di hidup aku kak gitu. Coba deh kakak minta adik-adik inget-inget lagi ya, pertolongan Tuhan apa sih gitu yang pernah adik-adik alami gitu ya di hidup adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita juga tentang satu tokoh di Alkitab yang apa? Yang juga ditolong dan dipelihara sama Tuhan ya. Nah, siapa ya kira-kira ya? Jadi gini ceritanya. Suatu hari yang cerah, Tuhan sedang jalan-jalan ya, mengamat-amati bumi ini ya, mengamati manusia yang ada di bumi ini. Tuhan jalan, terus Tuhan lihat, terus Tuhan termenung, Tuhan sedih. Tahu nggak kenapa? Karena saat itu keadaan bumi itu lagi kacau banget. Banyak manusia yang melakukan dosa, banyak manusia yang melakukan kejahatan ya, banyak manusia yang melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hal-hal apa sih yang bikin Tuhan sedih? Ayo coba. Kalau adik-adik nggak taat sama orang tua, Tuhan sedih nggak? Kalau adik-adik nggak berdoa, Tuhan sedih nggak? Kalau adik-adik nggak baca Alkitab, nggak sekolah minggu, ayo Tuhan sedih nggak? Nah, kira-kira kayak gitu ya, Tuhan itu sedih karena waktu itu banyak sekali manusia melakukan dosa. Tapi apa? Ada satu orang, satu keluarga yang apa? Yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, nama orang itu adalah Bapak Nuh ya. Jadi waktu itu Tuhan, ketika Tuhan berjalan-jalan, ketika Tuhan mengamat-amati, terus Tuhan punya ide ya. Akhirnya Tuhan berfirman sama Bapak Nuh. Nuh, ya Tuhan panggil Bapak Nuh. Nuh, iya Tuhan. Terus Tuhan bilang gini ke Bapak Nuh. Aku lo lagi sedih ya. Aku sedih banget karena manusia di bumi ini apa? Semuanya jahat, semuanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanku. Tapi apa? Tapi kamu menyukakan hatiku. Karena itu aku mau kamu buat sebuah bahtera ya, sebuah bahtera yang besar sekali. Adik-adik tahu nggak bahtera itu apa? Jadi bahtera itu seperti kapal ya, kapal yang besar sekali, itu namanya bahtera. Terus kira-kira apa? Kira-kira Bapak Nuh taat nggak? Ayo, kira-kira Bapak Nuh taat apa enggak? Nah, betul banget Bapak Nuh taat ya sama Tuhan. Bapak Nuh akhirnya membuat bahtera itu ya. Akhirnya Bapak Nuh mulai mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan ya untuk membuat bahtera. Mulai ngumpulin kayu, ngumpulin paku, dan alat-alat lainnya gitu yang dibutuhkan buat membuat bahtera. Akhirnya setelah hari demi hari gitu ya, bulan demi bulan, akhirnya bahteranya apa? Bahteranya udah selesai. Nih kakak punya bahteranya. Tada! Nah, ya mungkin bentuknya nggak seperti bahtera ya dari, tapi ya kira-kira mungkin bahteranya Bapak Nuh kayak gini lah ya, tapi ya lebih bagus dari ini gitu ya. Nah, ini terus Tuhan bilang, terus Bapak Nuh bilang sama Tuhan, Tuhan ini udah jadi bahteranya gitu ya. Terus akhirnya Tuhan bilang, 7 hari lagi
aku akan memusnahkan seluruh bumi dan isinya. Tapi kecuali siapa? Kecuali Bapak Nuh dan keluarganya. Karena itu Tuhan berpesan sama Bapak Nuh. Bapak Nuh harus mengumpulkan binatang sepasang, baik yang merayap, terus baik burung-burung, semuanya sepasang dikumpulkan ya sebelum Sebelum Tuhan menurunkan air bah ke muka bumi. Akhirnya Bapak Nuh menuruti apa kata Tuhan. Akhirnya Bapak Nuh mulai mengumpulkan binatang-binatang yang difirmankan sama Tuhan ya untuk dikumpulkan sepasang demi sepasang. Bapak dikumpulkan. Akhirnya tiba saatnya Tuhan bilang, ayo Nuh, kamu dan keluargamu masuk ke Bahtera karena aku akan mendatangkan air bah. Ya, akhirnya setelah Bapak Nuh mengumpulkan semua hewan-hewan dan juga keluarganya ya, akhirnya disuruh masuk. Akhirnya Akhirnya Tuhan menutup pintu Bahtera ya. Dan akhirnya air bah turun ya. Pertama hujan rintik-rintik, terus hujan deras, banjir, air bah. Wow. Akhirnya Tuhan turunkan air bah yang sangat besar sekali ya. Sampai 40 hari ya, bayangkan ya adik-adik, 40 hari bumi ini ya hujan terus, bukan hanya hujan ya tapi air bah. Dan Bapak Nuh beserta keluarganya ini Tuhan tolong ya, Tuhan pelihara, mengapung-apung ya 40 hari di dalam Bahtera. Coba adik-adik bayangkan ya secara logika aja, 40 hari nih ya di dalam Bahtera, pintunya ditutup, pintunya dikunci. Gimana mau dapat makanan ya, gimana mau cari makanan gitu ya. Tapi Tuhan itu pelihara Bapak Nuh dan keluarganya. Di Alkitab disebutkan nggak ada yang sakit, nggak ada yang terluka, semuanya semuanya dipelihara ya sama Tuhan ya. Selama 40 hari air bah itu nggak ada keluarganya Bapak Nuh yang terluka sedikit pun ya. Sampai akhirnya air bah reda ya, air bah mulai surut gitu ya, sampai Bahteranya ini mendarat di pegunungan namanya Pegunungan Ararat ya. Akhirnya Bapak Nuh mulai melihat situasi gitu ya. Pertama melepaskan burung gagak. Melepaskan burung gagak untuk melihat ya apakah ini airnya udah surut belum ya. Akhirnya melepaskan burung merpati ya. Sampai akhirnya yang kedua kali burung merpati kembali bawa daun ya, bawa sepucuk daun yang menandakan kalau berarti air bahnya udah surut ya. Dan di situ akhirnya keluarganya Bapak Nuh keluar dari Bahtera dan mereka mengucap syukur karena mereka sudah ditolong Tuhan ya, mereka sudah dilindungi dan dipelihara sama Tuhan sama 40 hari di Bahtera. Nah, gitu juga sama kehidupan kita ya adik-adik. Saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saat kita dengar-dengeran sama Tuhan, saat kita melakukan perintah Tuhan ya, kita itu Tuhan itu pasti menjauhkan kita dari segala mara bahaya ya, seperti keluarganya Bapak Nuh tadi di dalam Bahtera selama 40 hari ada air bah, tapi mereka ditolong dan dipelihara sama Tuhan. Nah, sekarang coba kita baca ya. Kita baca ayatnya. Adik-adik di sini yang udah bisa baca bareng kakak ya. Kalau yang belum bisa baca, coba minta tolong ke mama papanya. Ma, tolong dong dibacakan ya. Tolong dibukain Alkitabnya. Oke, jadi kita buka sama-sama ya. Kejadian pasal 7 ayat 5. Kejadian pasal 7 ayat 7 ya. Langsung ke ayat 7. Judulnya air bah. Kejadian pasal 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam Bahtera itu bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam ya lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet,
anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi di bumi. Melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wah, hebat banget ya Tuhan kita ya. Nah, itu ya, jadi adik-adik, kakak mau pesen kan sama adik-adik tetap berpegang teguh sama Tuhan, tetap taat dan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, sehingga kita terluput ya dari bahaya-bahaya apapun gitu, termasuk di saat-saat kondisi seperti ini ya. Kakak percaya kita semua dipelihara sama Tuhan, kita semua ditolong ya sama Tuhan. Seperti itu, semoga firman-Nya bisa memberkati, semoga firman ini bisa mengingatkan adik-adik lagi gitu ya, untuk bisa tetap berpegangan sama Tuhan ya, tetap percaya ya kalau Tuhan pasti akan tolong kita semua. Tuhan akan tolong kakak, Tuhan akan tolong adik-adik, Tuhan pasti tolong kita semua. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu, kami boleh bersuka cita walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami, Tuhan Yesus memelihara kami dan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan, biarlah setiap firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah lebat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik di dalam tangan-Mu, kami menyerahkan setiap guru-guru sekolah minggu, kami menyerahkan orang tua kami ya Bapa, kiranya Tuhan menolong, memberikan kami kesehatan ketika kami di sekolah, kami boleh belajar dengan tekun, ketika kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk teman-teman dan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sisa hari ini, aktivitas kami hari ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.